Itu beda. Makanya nggak ribut. Makanya kemarin Kiai Said sampai mengatakan jenggotan itu goblok. Itu zaman kalau nggak paham akan ribut. Seolah-olah melawan syar'i, bukan. Di Surabaya itu, di Jawa itu kan banyak makam wali. Tiba-tiba ada orang-orang iseng mengatakan Wali Songo tidak ada. Oh, tidak ada itu Wali Songo. Pak, Wali Songo fiktif. Karena sebelum Wali Songo Islam sudah masuk ke Indonesia lewat jalur mana? Lewat jalur dari Aceh. Nah ya rusuh loh. Wali Songo dibilang nggak ada. Nah yang bilang begitu jenggotan semua. Ada bahasa lama jenggotan, ada inisialnya siapa tadi? Ada istilahnya, ada inisialnya. BR, BS, Badrus Salam. Ketularan saya sama website ini, ketularan saya. Nah, itu mengatakan Wali Songo tidak ada. Ada SB, Subhan Bawazir. Enggak jadi inisial Bawazir. Inisial. Ada namanya Zainal Abidin. Ini juga brewokan. Nah makanya terus Kiai Said mangkel, dasar orang kalau jenggotan ini goblok. Sehingga nah orang ini balas Kiai Said yang goblok. Orang Wali Songo, apa penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok? Padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Loh, katamu nggak ada. Kok sekarang jadi berjenggot? Nah inilah. Tahu bahwa oh ternyata ada problem jenggot dengan orang Yahudi. Begitu di kampung yang tidak ada Yahudi, ulama-ulama dulu sudah nggak ribut masalah jenggot. Loh, itu suasana sosiologi antropologi yang berbeda dan geografi yang berbeda. Loh kan gitu. Jangan pornografi. Dah inilah. Jadi kalau ngaji begini tuh lupa kadang saya bisa begini. Itu beda. Makanya nggak ribut. Makanya kemarin Kiai Said sampai mengatakan jenggotan itu goblok. Itu zaman kalau nggak paham akan ribut. Seolah-olah melawan syar'i, bukan. Di Surabaya itu, di Jawa itu kan banyak makam wali. Tiba-tiba ada orang-orang iseng mengatakan Wali Songo tidak ada. Oh tidak ada itu Wali Songo. Pak, Wali Songo fiktif. Karena sebelum Wali Songo Islam sudah masuk ke Indonesia lewat jalur mana? Lewat jalur dari Aceh. Nah ya rusuh loh. Wali Songo dibilang nggak ada. Nah yang bilang begitu jenggotan semua. Ada bahasa lama jenggotan, ada inisialnya siapa tadi? Ada istilahnya, ada inisialnya. BR, BS, Badrus Salam. Ketularan saya sama website ini, ketularan saya. Nah, itu mengatakan Wali Songo tidak ada. Ada SB, Subhan Bawazir. Enggak jadi inisial Bawazir. Inisial. Ada namanya Zainal Abidin. Ini juga brewokan. Nah makanya terus Kiai Said mangkel, dasar orang kalau jenggotan ini goblok. Sehingga nah orang ini balas Kiai Said yang goblok. Orang Wali Songo, apa penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok? Padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Loh, katamu nggak ada. Kok sekarang jadi berjenggot? Nah inilah. Bisa, makanya kita ini jadi orang. Kita ini sesuai pangkatnya masing-masing mengikuti Rasulullah dengan gayanya masing-masing. Ada gaya pengikut namanya sahabat. Makanya ada tingkatan namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu tetap tingkatannya beda-beda wal jamaahnya.
Wal jamaah pertama sahabat, wal jamaah berikutnya apa? Tabi'in, wal jamaah berikutnya tabi'at tabi'in, jamaah berikutnya tabi'at tabi'at. Nah, kita ini wal jamaahnya siapa? Wal jamaahnya ulama. Wong kita ini ketemunya sama ulama. Kalau kita ketemu Rasulullah namanya sahabat. Sahabat itu apapun bentuknya sahabat. Mau pinter, mau bodoh, mau apa ya sahabat. Tapi kita ini ketemunya ulama. Bahwa kita ini yang kita hadapi, kita ketemu di generasinya ulama. Yang disebut oleh Rasulullah warasatul anbiya. Lah namanya pewaris kan harus punya sertifikat. Itu aja kan. Dari siapa? Oh dari guru saya. Gurumu dari mana? Dari Kiai Hasyim. Kiai Hasyim dari mana? Dari Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari dari mana? Dari Kiai Khairan. Kiai Khairan dari mana? Dari Kiai Abdul Wahid. Dari mana? Ya Abdul Halim. Dari mana? Itu dari Kiai Sufyan. Dari mana itu dapatnya? Dari Kiai Jabar. Dari mana? Dari Kiai Abdurrahman Sambu. Dari mana? Ya Abdul Halim. Dari mana dapatnya? Dari Sunan Geseng. Dari mana? Dari Sunan Kalijaga. Dapat dari mana? Sunan Bonang. Dari mana? Dari Sunan Ampel. Dari mana? Mbah Ibrahim Asmarokondi. Dari mana? Saya Jumatil Kubro. Dari mana Said Muhammad? Dari mana Said Ahmad Jalaluddin? Dari mana Said Abdul Malik? Yang menurunkan klat Azmat An ini. Mau dibantah. Yo. Klan beliau ini dari Said Abdul Malik. Loh, mau dibantah. Loh, ini itu ada yang bantah kemarin tak cari orang. Jangan gitu deh. Nah itu dari mana? Dari Said Alawi Amil Faqih. Dari mana Said Ahmad Sokhib Mirbat? Dari mana Said Ali Khuliq Qasam? Dari mana Said Alwi? Dari mana Said Muhammad? Dari mana Said Alwi? Dari mana Said Ahmad Al-Muhajir? Dari mana Said Aisyah Naqib? Dari mana Said Ubaidillah? Dari mana Said Muhammad? Dari mana Said Ali Uraidi? Dari mana? Dan gitu terus ditanya. Dari Said Ja'far Shadiq. Dari mana Said Muhammad Baqir? Dari mana Said Ali Zainal Abidin? Dari mana Sayyidina Hasan Husain? Dari mana? Dari Sayyidina Ali. Dari mana? Ini yang dapat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ini wal jamaahnya ulama tuh. Ya ulama-ulama bikin organisasinya ya Nahdlatul Ulama. Mau pangkatnya cuman pangkat muridnya ulama. Kamu itu kalau muridnya Nabi, kamu Nahdlatul Sahabah. Lah itu makanya orang NU ini nggak gampang konslet karena tahu urutan maulid dan urutan khol. Ibarat kepegang sirotol mustaqim tidak kehilangan sirotol ladzina an'amta alaihim. Emang itu tidak dibuat oleh para ulama, dibuat agar kita tidak kehilangan kontrol bahwa kita punya generasi yang berbeda, gayanya berbeda. Jangan kemudian ini zaman Rasul gak ada, ini zaman Rasul gak ada, ini zaman Rasul gak ada. Mukamu itu gak ada di zaman Rasul. Ya Allah, kadang itu sok-sokan orang-orang. Nah ini makanya maulid, khol bagi generasi milenial ini sangat dibutuhkan. Begitu zaman milenial ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Orang bisa tidak butuh siapa-siapa di generasi milenial ini. Dulu zaman saya ngaji mesti ketemu guru. Sekarang nggak perlu ketemu guru, makanya ilmunya dapat, akhlaknya hilang karena ketemu sama Google. Ngajinya tongkrong di atas WC. Ini percepatan kehidupan yang luar biasa. Dulu kita bersama, kenapa? Dengerin radio sahur sepuh. Satu radio didengarkan 50 orang. Kita lihat TV, berbanyak orang kampung lihat. Sekarang itu hilang semua karena apa? TV sudah kalah sama internet, sama gadget, sama apa? Ini loh generasi milenial. Kalau kita nggak waspada, millennials killing everything. Milenial ini membunuh segalanya.
Manusia terbunuh semua. Pak Pos habis sekarang dibunuh sama milenial. Dulu nganterin surat, sekarang kalah sama SMS. Dulu saya waktu kirim surat sama kekasih saya itu, saya cari kertas pink, tulis warnanya harum, cari Pak Pos. Makanya ada lagu Pak Pos, akhirnya Pak Pos ada. Kita berikan di situ, seminggu berikutnya kok lewat Pak Pos dapat balik. Oh enggak, ternyata berdebar-debar. Wah, maka generasi zaman saya ini kalau sudah cinta masuk ke hati. Kenapa? Warna cinta itu menyakitkan, gak bisa ketemu. SMS, surat gak dibalas, sampai rindu itu sampai menyakitkan. Rindu itu seperti membunuh sudah. Kita bisa menggigil karena cinta. Karena nggak ketemu. Lihat tiang listrik seperti lihat wajahnya. Makanya orang-orang tua seusia kita bilang kalau berkomitmen kita bisa pegang. Karena cinta itu sampai di sini. Anak-anak muda sekarang nggak merasakan indahnya cinta. Anak milenial tidak merasakan cinta yang menyakitkan, yang menusuk tidak lagi dirasakan. Karena cinta begitu mudah dikeluarkan, begitu rindu, langsung kirim wajah kita, pet. Langsung bawanya, peke. Mah, lah. Bodoh sekali. Lah, supermarket itu nanti juga habis. Karena anak sekarang bisa belanja online. Anak saya usia 14 tahun sudah tidak pernah, jarang belanja di Indonesia. Belanjanya ke Kanada. Anak saya. Iya, usia 14 tahun kalau belanja ke Missouri. Kemarin belanja dari Kanada. Saya tanya berapa nak harganya? 17.000. Itulah sewu tuh Kanada. Apa? Peniti. Loh itu terus ongkosnya berapa? Kita nggak kebayang. Loh itulah masa depan. Nah itu kalau terjadi dalam agama sangat beresiko. Karena orang bisa belajar langsung dari sumber. Kehilangan jarak yang jauh. Kehilangan ruang dan waktu. Makanya orang sekarang langsung mari kita belajar kembali kepada Rasulullah. Kenapa? Karena bisa baca Quran dan Sunnah dalam kitab yang langsung dibaca. Kalau nggak bisa ya cari terjemahan. Dunia dilipat semua hari ini. Dulu kalau mau baca koran, nunggu korannya Pak Lurah selama seminggu baru bisa kita baca. Dulu zaman segitu. Dan gitu baca koran. Sekarang nggak bisa. Pengen lihat Afrika dulu nunggu flora dan fauna. Di TV. Nah sekarang kamu mau lihat dunia, dari sini cukup India keluar, bokong India keluar, tengu India keluar. Loh ini dunia saya nggak butuh siapa-siapa. Nah dalam agama pun orang menjadi mudah belajar langsung menurut Rasul begini, menurut Rasul begini. Makanya banyak sekali orang sekarang yang kehilangan ruang dan waktu, kehilangan jarak. Hasilnya apa? Ya orang ini menjadi orang-orang yang tidak lagi memahami bahwa ada perjalanan panjang. Islam itu melalui proses wal jamaah yang berbeda. Langsung ahli sunnah. Ya nggak apa-apa kalau kuat. Tapi lama-lama sebagian konslet. Tahu-tahu jadi teroris gitu kan. Ya, makanya dulu para ulama bangun dibikin khol akhirnya ziarah kubur guru. Hasilnya apa? Mencintai tanah di mana gurunya bersemayam. Pada saat itulah tumbuh namanya cinta terhadap tanah air. Itu mekanismenya. Kita ini puluhan bangsa yang berbeda-beda. Maka semuanya dibikin bagaimana bersatu. Makan tumpeng biar bersatu. Ingkung ayam biar bersatu. Loh ini yang dulu dilakukan oleh para ulama. Nah sekarang orang langsung cheat gitu. Dia nggak ngerti, makanya taunya wawajataka dolam fahada. Dia tidak tahu al-amin, tidak tahu apa.
Itu ini yang kayak gini ini. Makanya para sekarang masih langsung kembali pada Quran dan Sunnah. Ya karena apa? Dia bisa belajar langsung kepada Quran dan Sunnah. Dia lupa bahwa Quran dan Sunnah itu tumbuh dari psikologi manusia pada zamannya. Nah, itu makanya jangan heran sekarang. Bali sana, nah ada bid'ah. Nah beliau saya senang beliau kupas satu-satu. Nggak sempet kalau saya. Nggak sempet yang ngupas nggak sempet. Karena saya selalu grogi kalau lihat ini. Nah inilah. Nah makanya orang yang suka maulid, suka khol, nggak pernah lupa lompatannya itu nggak terlalu jauh. Masih punya guru di kampungnya apa. Yang lain langsung melompat. Makanya orang-orang yang konslet itu gak suka mulutan, ya kan, gak suka khol. Akhirnya lupa bahwa dia kedudukannya muridnya ulama. Langsung gayanya kayak muridnya Nabi. Asyida'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaquna fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Langsung kalah sama orang kafir. Ya itulah. Nah ini makanya untung kita diajari metodologi meruntut ruang dan waktu. Selamat akhirnya. Nah ini loh, bahwa maulid sesungguhnya adalah produk sosial. Untuk apa? Membuat manusia tidak kehilangan kontrol dalam ruang dan waktu yang berbeda. Nggak mau ya mau mainstream. Langsung konslet. Kita nggak punya listrik, yang punya listrik orang Luhur sana. Maka orang sini bangun tiang sama trafo, kabel tiang trafo, kabel tiang trafo. Masuk rumah kasih meteran, paket berapa yang kamu butuhkan? 300, apa 250, apa 600, apa 900, apa 1300. Dari dalam rumah itu kita colokkan TV-nya selamat. Walaupun kita ngerti kabel gede di situ ada setrumnya, jangan bledos TV-mu. Nggak pakai madhab. Lah kalau nggak pakai madhab terus katanya siapa? Enak banget. Ya inilah kadang kita ingetin juga susah karena mereka pinter, bisa baca. Makanya ya udah kadang saya udah deh orang-orang kayak gini nanti lama-lama juga kembali. Nah, akhirnya sekarang banyak yang udah kembali, kapok sudah. Dulu Sayyidina anti, sekarang mau Baginda, Nabiyina mau, tapi belum Sayyidina. Setelah tahu dalil la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadukum Allah. Tumpeng enggak mau, sekarang nasi kotak mau. Ingkung ayam enggak mau tapi suwiwi tok mau. Itu. Ya kan? Suwuk enggak mau tapi ruqyah mau. Mau semua sekarang. Ilaruhi enggak mau tapi semoga arwahnya mau. Alat musik nggak mau tapi mulut mau tuh namanya nasyid. Makanya kalau mereka selalu mengatakan mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah, ya kembalilah, wong kamu pernah pergi. Lah aku ini belum pernah kemana-mana kok kamu ajak pergi. Aku masih seperti yang dulu. Nah kan itu loh. Makanya kalau kita ini muridnya ulama punya strategi berbeda. Ya gitu, strateginya berbeda. Maka awal jamaah kalau di tingkatan ulama ya ada tambahan-tambahan. Sholat ya pakai pujian. Kenapa? Karena awal jamaahnya masih di sawah. Rabbana ya Rabbana sambil ngantuk. Habis itu sholat, karena kita awal jamaah Indonesia jaraknya jauh, sinyalnya kan kadang datang kadang enggak. Allahu Akbar. Sinyalnya enggak utuh, ada bakso lewat hilang sinyalnya. Oh bakso. Ada yang kentut sinyalnya hilang. Apalagi kayak saya sinyalnya mesti hilang bolak-balik. Allahu Akbar. Waduh nanti masih ngaji lagi. Duh. Makanya awal jamaah kita habis sholat apa? Ya ditambal wong bocor semua, pakai
La ilaha illallah. Ada yang protes. Zikir kok begitu? Rasulullah dan sahabat kalau zikir diem. Ya Rasulullah sama sahabat ditetring sama Rasulullah. Lengnya tahu wong anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ditetring. Ya online. Nah kita program gak punya. Data habis karena nggak pernah download. Nah kalau Rasulullah download program kenabiannya 15 tahun naik turun Gua Hira, maka bisa kita akses. Coba Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngakses programnya, downloadnya 25 tahun di Padang Pasir. Itu di download di sana. Kan gitu. Sunan Kalijaga downloadnya berapa? 3 tahun. La haula wala quwata illa billah. Kita kalau diajak download langsung listriknya mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gimana kita punya kuota? Gak punya kita kuota. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, lama sekali ya Allah. Makanya kita nggak pernah punya paket data, kita nggak pernah download. Kan gitu, makanya suka cari wifi gratisan. Dia ada kiai datang, barokah. Nah gitu lah, itu wifi gratisan. Iya. Sukanya ngakses program orang, ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kan .co.id. Lah itu makanya jangan sok-sokan orang nggak punya paket data kok diem begini. Yang netring siapa? Ya tidur. Nah inilah maka wal jamaah kita ini coraknya adalah corak yang sangat indah. Puasanya beda. Kalau di Arab sana kalau puasa keluar rumah lihat batu khusyuk. Di sini keluar rumah lihat jambu, lihat belimbing, daripada nggak khusyuk tidur aja deh kamu. Dalilnya apa ya? Naumuso imin ibadatun. Ya sudah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, begitu tidur terus kiainya sepi, cari pasar beli mercon. Nah, makanya kalau ada orang merconan nggak usah dimarahi karena itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Itu kan sama lah inilah. Yang nggak kayak gini jangan dilupakan. Haji mana? Ya ke alun-alun Kerawang. Nanti ngantrinya lama pakai kain ihram. Lah baik Allahumma khajan, Ka'bahnya triplek. Itu wal jamaah Indonesia. Lah seperti malam ini sholawatan itu apa? Agar kita dikenalkan oleh ulama kepada Rasulullah untuk jarak yang sangat panjang ini. Makanya ada yang kanjeng Nabi Muhammad lahir di Mekah dina ni Senin 12 Maulud tahun gajah.